warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Prabu hari ini? Sahabat Permata Bunda 3 berkisah. Semoga semuanya selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hari ini sangat menarik sekali. Hari ini Bu Maraton akan berkisah tentang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang sangat diagungkan Rasulullah. Ketika ia meninggal, ia dinaungi oleh 70.000 malaikat. Dan dia adalah salah satunya sahabat yang meninggal di pangkuan Rasulullah. Nah, sekarang sahabat semuanya, yuk kita simak kisah sahabat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Beliau masuk Islam sejak umur 30 tahun atau 31 tahun. Dan ia wafat pada usia 37 tahun. Ia wafat dengan keadaan syuhada. Sejak masuk Islam hingga syahid, Sa'ad menghabiskan hari-harinya secara gemilang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sa'ad bin Mu'az adalah laki-laki yang tinggi dan kekar. Wajahnya enak dipandang, penuh wibawa dan memancarkan cahaya. Ketika beliau mendengar Muhammad hendak ke Madinah, dia dengan cepat datang ke rumah As'ad bin Zurarah. Ia melihat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah utusan Nabi untuk menyiarkan ajaran Islam. Awalnya, saat ini datang hendak mengusir utusan Nabi tersebut. Tetapi setelah dia berjumpa, ia langsung terpesona dan hatinya tersentuh dan tumbuhlah rasa sakinah, rasa tentram. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az ikut duduk dan mendengarkan Mus'ab bin Umair menerangkan Islam. Mus'ab bin Umair menerangkan ajaran tauhid, apa itu agama Islam. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'az akhirnya mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Perang Badar pun tiba. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk bermusyawarah. Beliau memandang orang-orang Ansor dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, berikanlah pendapat kalian." Sa'ad dengan gagah berdia berdiri dan berbicara, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dan percaya kepadamu. Kami bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah benar, dan kami telah ikrarkan sumpah setia. Karena itu ya Rasul, laksanakan apa yang kau inginkan. Kami akan bersamamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Seandainya kau hadapkan kami ke lautan, lalu kau ceburkan diri ke dalamnya, kami akan ikut mencebur. Tak seorang pun dari kami akan mundur, dan kami tidak keberatan menghadapi musuh besok. Sungguh kami tegar dalam peperangan dan pertempuran. Semoga Allah akan memperlihatkan kepada engkau sepak terjam kami yang menyenangkan hati. Marilah kita berangkat. Semoga Allah selalu melimpahkan berkahnya kepada kita." Kata-kata Sa'ad mengalir bagai air yang mengembirakan, membuat wajah Rasulullah semakin ceria penuh kepuasan. Beliau bersabda, "Berangkat dan bergembiralah. Allah telah menjanjikan kepadaku satu dari dua golongan. Demi Allah, aku akan melihat tempat mereka mati." Dan di perang Uhud, ketika kaum muslimin bercerai-berai akibat serangan mendadak pasukan kafir Quraisy, keberadaan Sa'ad terlihat jelas di sana. Ia berdiri tegar di samping Rasulullah,
menghalau setiap serangan dengan gagah berani tanpa rasa takut mati. Perang Khandaq pun hadir untuk mempersaksikan keberanian Sa'ad, keberanian yang penuh kemuliaan. Perang Khandaq adalah bukti nyata persekongkolan dan siasat licik yang dilancarkan orang-orang yang tidak menghormati perjanjian dan keadilan terhadap kaum muslimin tanpa ampun. Di sini Rasulullah tidak rela kalau penduduk Madinah harus menghadapi peperangan sengit atau pengepungan yang menyulitkan. Disinilah Rasulullah berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin Ghatafan, dan Rasulullah menceritakan kepada keduanya perundingan yang berlangsung antara dirinya dengan pemimpin-pemimpin Ghatafan. Beliau menjelaskan bahwa semua usaha ini beliau tempuh untuk menghindarkan Madinah dari peperangan sengit dan pengepungan yang menyulitkan. Keduanya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini pendapatmu ataukah wahyu dari Allah?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah pendapatku. Demi Allah, ini kulakukan karena bangsa Arab telah bersatu memusuhi dan menyerang kalian. Aku ingin mengurangi kekuatan mereka sebisa mungkin." Sa'ad bin Mu'az merasakan bahwa sebagai laki-laki, terlebih sebagai seorang mukmin, dia dan kaumnya sedang mendapat ujian yang sangat besar. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami dan mereka sama-sama dalam kesirikan dan menyembah berhala. Kami tidak menyembah Allah dan tidak mengenalnya. Selama ini mereka sama sekali tidak mempunyai hasrat untuk memakan satu korma pun dari kedua dari daerah kami kecuali jika disuguhkan, diberikan atau melalui jual beli. Apakah sesudah Allah memulihkan kami dengan Islam, memberikan hidayah kepada kami dan menjadikan kami berwibawa dengan keberadaanmu serta dengan keperkasaannya, kami memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami hanya akan memberikan pedang kami hingga Allah memutuskan siapa yang akan menang, kami atau mereka." Dan saat itu juga Rasulullah mengubah pendapatnya dan memberitahukan kepada para pemimpin Ghatafan bahwa kaum muslimin menolak berunding untuk memilih berperang. Masya Allah, begitu agungnya Sa'ad bin Mu'az. Ia mempertahankan keberaniannya untuk membela Islam. Dia tidak ingin diinjak-injak oleh kaum musyrikin. Setelah Rasulullah mengisahkan, bercerita, meminta pendapat Sa'ad bin Mu'az, beberapa hari kemudian Madinah berada dalam pengepungan yang hebat. Kaum muslimin sudah mengenakan pakaian perang mereka. Sa'ad bin Mu'az terlihat membawa pedang dan tombaknya sambil bersenandung. "Berhentilah sejenak, saksikanlah peperangan. Sungguh indahnya kematian jika ajal telah datang." Nah, sahabat Prabu, ketika itu Sa'ad sedang berkeliling. Akan tetapi sebuah anak panah musuh mengenai lengan Sa'ad. Darah yang mengalir deras. Namun segera dilakukan pertolongan pertama untuk menghentikan darah itu. Nabi memerintahkan agar ia dibawa ke masjid dan dibuatkan tenda khusus dekat masjid selama pengobatan, agar beliau sewaktu-waktu bisa menjenguknya. Sa'ad bin Mu'az telah dibawa ke Masjid Nabawi. Saat itu Sa'ad menengadahkan pandangannya ke langit. Saya berdoa, "Ya Allah, jika masih ada perang melawan kafir Quraisy, maka panjangkanlah umurku untuk peperangan itu. Karena aku sangat ingin memerangi mereka yang telah menyakiti Rasul-Mu, mendustainya dan mengusirnya. Jika sudah tidak ada peperangan melawan mereka,
jadikan lukaku ini sebagai jalan menuju syahid. Janganlah engkau matikan aku sebelum aku melihat keputusan yang memuaskan terhadap Bani Quraidah. Masya Allah, saat engkau memang memiliki Allah, siapakah teman-teman kiranya yang mampu mengucapkan kata-kata seperti ini dalam kondisi seperti saat yang dialami? Dan Allah telah mengabulkan doanya. Lukanya Sa'ad menjadi jalan kesyahidannya. Ia meninggal dunia sebulan kemudian. Karena lukanya itulah, setelah ia mendapatkan keputusan yang memuaskan yang dialami Bani Quraidah. Di sini, setelah pasukan Quraisy putus asa karena tidak juga bisa menyerang Madinah dan timbul keresahan dalam pasukannya, maka mereka pulang nih ke Mekah dengan membawa perbekalan yang mereka masih tersisa. Tetapi Rasulullah melihat masih ada orang-orang Yahudi Bani Quraidah tetap tinggal di Madinah. Rasulullah khawatir jika mereka masih tinggal di Madinah, pasti mereka nanti bisa jadi mereka bisa berkhianat kepada kaum muslimin. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bergerak ke Bani Quraidah. Mereka mengepung Bani Quraidah selama 25 hari. Ketika orang-orang Yahudi itu melihat tidak ada jalan keluar untuk lolos dari pengepungan kaum muslimin, maka mereka menyerah dan mengiba-iba kepada Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah menyerahkan urusan mereka kepada Sa'ad bin Mu'az, yang juga mereka dulu adalah sekutunya di zaman sebelum Islam. Nah, saat itu Sa'ad bin Mu'az dibawalah ke tempat kemah. Di sana saat dibawa di atas unta, meskipun saat memang sedang sakit, Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, ambillah keputusan untuk Bani Quraidah ini." Sa'ad bin Mu'az mengingat semua upaya pengkhianatan yang dilakukan Bani Quraidah yang berakhir dengan perang Khandaq. Di perang ini hampir saja penduduk Madinah musnah oleh pengkhianatan itu. Sa'ad berkata, memberikan keputusan yang Masya Allah, yang luar biasa. Ini adalah, menurutku mereka yang ikut perang dijatuhi hukuman mati, perempuan dan anak-anak menjadi tawanan, dan hartanya menjadi harta rampasan perang. Begitulah sebelum meninggal dunia, sakit hatinya Sa'ad terhadap orang-orang Bani Quraidah sudah terobati. Masya Allah. Sahabat berabu berkisah, luka Sa'ad semakin hari semakin parah. Suatu hari Rasulullah menjenguknya. Beliau melihat azal Sa'ad ini akan segera tiba. Maka beliau meletakkan kepala Sa'ad di pangkuannya, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad telah berjihad di jalan-Mu, mempercayai Rasul-Mu, dan melaksanakan tugasnya. Maka terimalah ruhnya dengan cara paling baik. Ya Allah, kata-kata Nabi itu membuat ruh Sa'ad menjadi tenang dan damai. Nah, sahabat Prabu berkisah, dengan susah payah Sa'ad ini akhirnya berhasil ia membuka matanya. Di penghujung hidupnya ini, ia ingin sekali melihat wajah Rasulullah dan berkata, "Salam sejahtera untukmu, wahai Rasulullah. Aku benar-benar bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah pun memandangi wajah Sa'ad dan berkata, "Selamat berbahagia, wahai Abu Amr atau Sa'ad."
Masya Allah, semua orang Madinah bersedih ketika meninggalnya Sa'ad. Tapi Rasulullah berkata, singgasana Allah bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Allah. Akhirnya kaum muslimin merasa terobati dengan sabda Rasulullah tersebut. Dengan kisah Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, aku termasuk orang yang menggali makam untuk Sa'ad. Setiap kami menggali satu lapisan tanah, kami mencium wangi katsuri hingga penggalian selesai. Masya Allah, sahabat Prabu, luar biasa Sa'ad bin Mu'az ini. Kita semua bisa meniru Sa'ad bin Mu'az. Di setiap sisa umur hidup kita kuatkan untuk iman kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Prabu berkisah, cukup sekian cerita Sa'ad bin Mu'az. Semoga Allah selalu memberkahi hidup kita dan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Salam sayang dari Bu Maratun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.